Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, mengikut Tuhan Yesus adalah pelajaran seumur hidup. Di situ kita harus dengan hati yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan dan dengan kepekaan akan pimpinan Tuhan, tetapi juga kita bersedia rela dibentuk untuk rela mengikuti bagaimana Tuhan memimpin kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Jalan Tuhan bukanlah jalanmu. Itulah yang difirmankan Tuhan kepada kita. Dan disitulah kesulitan kita, bukan? Ada kalanya kita melakukan perjalanan secara konvoi dan kita menjadi pengikut dari mobil yang memimpin kita. Dan ketika jalannya bukan jalan yang biasa kita lalui, maka kita pun dapat sekejap mata bertanya-tanya, ia akan memimpin kita kemana? Apalagi jikalau jalan dilalui itu sempit dan gelap. Bukankah kita lebih senang jikalau melewati jalan yang lebar dan terang? Saudara, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian dipimpin oleh Tuhan. Saudara, kita tidak tahu betapa bangsa itu terheran-heran dengan jalan yang mereka lalui selama 40 tahun di padang gurun. Saudara, itulah jalan Tuhan. Dan tentu jalan yang Tuhan pilih ada di dalam maksud dan rencana Tuhan. Seperti bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, maukah kita mengikuti pimpinan Tuhan di jalannya? Saudara, mari kita membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau, daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya, tetapi 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu, ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun, menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek, dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung.
seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, "Aku bermimpi, tampak sekeping roti dari jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh." Lalu temannya menjawab, "Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya." Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, "Bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu." Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah aku, dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, 'Demi Tuhan dan demi Gideon.' Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, 'Pedang demi Tuhan dan demi Gideon.' Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola, dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang keluar pegunungan Efraim dengan pesan, "Turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan." Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yaitu Oreb dan Seeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya bagi Gideon untuk mengeksekusi panggilan Tuhan baginya. Pada saat panggilan Tuhan bagi Gideon, maka Gideon mempunyai pergumulan. Namun pada saat eksekusi juga, Gideon juga berjumpa dengan pergumulan. Saudara, itulah ujian iman bagi Gideon. Saudara, Tuhan tidak menghendaki Gideon ikut Tuhan dengan setengah iman, dan setengahnya lagi adalah bersandar kepada yang lain. Saudara, sesungguhnya iman yang lemah adalah iman, tetapi setengah iman bukanlah iman. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, bersandar kepada Tuhan itu berarti kita mengikuti cara yang Tuhan pakai. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka.
Jangan-jangan orang-orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara, Gideon dipanggil Tuhan untuk membebaskan rakyat Israel dari penjajahan orang-orang Midian. Dan tentu ketika Gideon hendak mengeksekusi berperang melawan orang Midian, Gideon pun tahu berapa banyak jumlah orang Midian yang akan mereka hadapi. Tidak heran saudara, pada awal-awal Gideon itu mengumpulkan 32.000 rakyat Israel untuk bertempur melawan orang Midian. Tetapi saudara, Tuhan itu berbeda cara berpikirnya dan cara mengatasinya. Bagi Tuhan 32.000 itu terlalu banyak. Dan Tuhan memberikan alasan mengapa 32.000 terlalu banyak. Karena bisa jadi kalau mereka menang, mereka menganggap bahwa mereka lah yang berperang dan mereka yang menang. Padahal Tuhan, dia ingin menunjukkan bahwa Tuhanlah yang membebaskan orang Israel itu. Sehingga saudara, kalau kita membaca kisah ini, dari 32.000 kurang 22.000, tinggal 10.000. Dari 10.000, hasil akhirnya adalah hanya 300 orang yang Tuhan mau pakai di dalam berperang melawan orang-orang Midian. Dan saudara, Gideon melaksanakan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari kisah ini, kita belajar sesuatu dari apa yang Tuhan senang untuk kita lakukan. Saudara, bagi Tuhan, kalau engkau dan saya bersandar kepada Dia, maka engkau harus mengikuti cara yang Tuhan pakai, bukan dengan cara kita. Saudara, cara yang Tuhan pakai ada kalanya, saudara ya. Berbeda dengan cara kita. Cara yang Tuhan pakai ada kalanya mempunyai parameter-parameter yang lain daripada kita. Ada kalanya saudara-saudara, apa yang Tuhan pakai itu tidak masuk akal bagi kita. Tetapi saudara, Tuhan mau beritahu kepada kita, apakah engkau mau bersandar kepadaku atau bersandar kepada dirimu? Saudara, disitulah saudara-saudara berbeda antara apakah engkau beriman kepada Tuhan atau engkau mau bersandar kepada yang lain. Saudara, Tuhan tidak mau engkau mengikut Tuhan dengan setengah-setengah iman. Karena setengah iman itu bukan iman, saudara. Saudara, kita bisa menjadi orang percaya yang imannya lemah. Tetapi imannya lemah itu adalah iman. Tetapi setengah iman itu bukan iman. Saudara, jika engkau mau beriman kepada Tuhan, maka Tuhan mau imanmu sepenuhnya kepada Tuhan, meskipun imanmu lemah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita sebagai orang percaya berkata, aku bersandar kepada Tuhan, bagaimana engkau dan saya mengerti kata itu? Tapi Tuhan menginginkan, kalau engkau mau bersandar kepada Tuhan, maka engkau dan saya harus mengikuti cara yang Tuhan pakai. Walaupun itu bisa bertentangan dengan keinginanmu, bertentangan dengan cara pikirmu. Dan engkau dan saya harus percaya sepenuhnya kepada cara Tuhan. Saudara, yang kedua, jangan menyerah dengan imanmu yang lemah. Karena Tuhan itu mengerti, mau menerima, dan hendak menguatkan kita di dalam mengikuti pimpinannya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu, bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Saudara, sangat menarik apa yang terjadi dan bagaimana cara Tuhan menggerakkan Gideon, saudara. Saudara, Tuhan perintahkan Gideon menyerbu. Tetapi Tuhan berkata, jikalau engkau takut. Saudara, dari sini kita tahu
Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam hati Gideon. Saudara, hal ini tidak heran. Karena kalau saudara baca kalimat-kalimat selanjutnya, adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang di sebelah timur itu bergelimpang di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir tepi laut banyaknya. Saudara, kita bisa mengerti, saudara, bangsa Israel bukan bangsa yang besar. Kita bisa mengerti gentaran Gideon meskipun dia percaya kepada Tuhan. Tapi saudara, untuk mengeksekusinya ada kegentaran besar, saudara, karena lawannya terlalu banyak. Maka itu Tuhan berkata, jikalau engkau takut, turunlah dulu bersama dengan pura bujangmu itu untuk mendengar apa yang terjadi di sana. Dan kita tahu apa yang terjadi di sana, bahwa mereka mengatakan itu adalah Gideon yang akan mengalahkan orang Midian. Saudara, disitulah saudara-saudara, Tuhan memberikan kekuatan iman dan keberanian kepada Gideon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengerti ketika iman kita lemah. Dan Tuhan tidak pernah menyerah dengan kelemahan imanmu. Dan engkau dan saya jangan menyerah karena imanmu lemah. Karena Tuhan, Dia mengerti, Dia mau menerima, bahkan Dia tahu bagaimana menguatkan iman kita di dalam mengikuti Tuhan. Saudara, seringkali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku imanku lemah. Dalam konotasi, aku tidak bisa melakukan apa yang Kau mau. Saudara, Tuhan tidak bermaksud demikian. Yang Tuhan mau adalah fakta imanmu lemah. Engkau mungkin tidak ada keberanian. Tetapi engkau harus tidak menyerah. Percaya, Tuhan tahu jalan yang bagaimana supaya engkau berani. Imanmu dikuatkan kembali. Asal saudara, saudara dan saya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan, Dia tahu apa yang mau Dia lakukan. Supaya engkau dan saya sanggup mengemban apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu dan hidupku. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak mengerti kelemahan kita. Dia Tuhan yang mengerti kelemahan-kelemahan kita. Dia sanggup menolong kita. Asalkan saudara dan saya memang dengan tulus, kerelaan sepenuh hati, saya mau taat kepada pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah yang kami baca hari ini, yang menolong kami mengerti apa isi hati Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak mengikut Tuhan dengan setengah-setengah iman, tapi dengan sepenuh iman. Tapi kami juga tidak menyerah kalau iman kami lemah, karena Tuhan kami percaya, Tuhan mengerti kami, dan Tuhan menerima kami, bahkan Tuhan sanggup menguatkan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.